Apa nak? Halo. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, ntar saya matikan dulu. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih yang sudah hadir. Barakallah. Di hari ini kita Masya Allah, Kak Mauli sehat, Kak Mauli Ihsan, barakallah. Ini kita akan melanjutkan ya, buat pemula aja ini, buat pemula aja. Kalau yang udah mahir-mahir tingkat tinggi nggak kesini, kesini juga Pak nemenin aku tap-tap layarnya. Baik, bantu tap-tap layarnya agar kita bisa ketemu lebih banyak lagi konten-konten yang bisa membuat kita lebih cerdas lagi. Oh, Masya Allah, ini banget. Sampai di mana kemarin kita belajarnya? Kita di sini belajar sambil juga lihat ada di keranjang kuning ada beberapa yang saya sematkan sebagai penyemangat kita dalam belajar. Referensi buku yang sudah saya pakai biasa di sini. Kak Rian Ahmad, Masya Allah, Rian Ahmad. Kalau biasanya Ahmad itu kan orang ini ya, orang luar ya Kak. Baik. Ibu Sunarti, Masya Allah. Bu, kita kemarin belajar tentang ini ya di Qawaid di Nahwu Sorobnya itu, Nahwu pemulanya itu di pagi hari. Sekarang saya pindah di sore hari sekaligus saya juga belajar untuk lihat biasanya perangkat apa aja yang biasa saya pakai, referensi buku dan hal-hal yang penting untuk kita belajar. Saya bantu teman-teman untuk mendapatkannya di sini. Oh iya, di buku ini juga. Masya Allah, mati. Bentar ya, mati. Mati lampunya. Bab apa sekarang, Bu? Bab ini Kak Ahmad. Isim. Kita ulangi lagi pembahasan kemarin aja. Kemarin udah ciri-ciri fi'il mudhari sudah. Awalan itu fi'il mudhari disebutnya huruf mudhari'ah ya Kak ya. Di sini kalau ciri-ciri fi'il mudhari itu ada awalan dan ada akhirannya. Awalannya itu berupa huruf ya, ta, alif, dan nun. Maka di sini juga tertulis huruf ya, huruf ta, huruf ya, huruf ta, huruf alif, dan nun. Baik. Kemudian nanti kita belajar lagi. Kemarin kita sudah sampai di ciri isim ya kan Kak. Sudah selesai di situ. Terus itu ada tamu jam berapa itu, sebelum maghrib tuh saya tutup. Ya, Ana itu. Kalau saya Anita. Ana itu. Ada juga yang lainnya. Baik. Ciri-ciri isim kata benda itu bisa dengan alif lam awalannya, kemudian akhirannya yaitu tanwin. Tapi salah satu aja. Kalau alif lam tidak boleh pakai tanwin gitu. Kalau ada ya huruf mudhari'ah yaitu lanjutannya. Kalau di pemula kan nggak disebutin dulu, nggak bisa. Ini. Baik. Apalagi kemarin waktu saya ikut di sebelah itu untuk pelatihan itu ekspres sekali, cuma 8 jam satu hari, kemudian 8 jam lagi berikutnya. Jadi kita betul-betul memahami metode ini secara cepat ya. Jadi
beliau membuktikan bahwa dengan 2 hari itu aja nanti kita bisa memahami. Baik, sekarang. Oke, baik. Dan salah satu bagi kita yang para nahu pemula itu, masih ibu yang sudah tap-tap layar, barakallah ibu Sunati. Nah, kalau salah satu yang saya sarankan bukunya yaitu ini Kak. Ya. Samudra Nahwu. Ya, ini bagi pemula sangat bermanfaat sekali. Di sini double ya. Kalau kita belajar bersama saya tuh, bareng-bareng belajar bersama saya tuh nanti sesudah ini baru ini gitu loh Kak. Karena ini pembahasannya tentang kitab. Kan kata orang kan harus, tadi ada yang pertanyaan, apakah belajar bahasa Arab mulai dari Jurumiyah? Ya bisa, dan kayaknya harus gitu loh. Karena semua induknya belajar Nahwu itu ke situ. Nah, di sini kakak bisa mendapati rumus-rumus makna ya, misalnya ada mim, ini namanya mubtada. Sebentar kok banget ya kameranya, nggak bisa. Apa saya yang baru ini? Oke, kameranya nggak kapabel. Itu kan ya siap. Ya, kameranya nggak bisa touch screen-nya. Oke, baik, gini aja. Itu kan nggak bisa ini. Ada mim yaitu mubtada, arti dalam bahasa Indonesianya adapun. Terus kalau kho ini khobar, iyalah gitu Kak. Kalau fiil, kalau fa'il ini apa? Ini juga fa'il, siapa? Papai aneh ya. Terus saya biasanya fa-nya ini fiil. Baik. Terus kemudian ada ma'nun, fa'il itu naibul fa'il, siapa atau apa. Baik. Dan seterusnya. Terus kemudian nanti di dalam bukunya itu kita akan mendapati, sebentar. Saya makin nggak sabar kalau sama ini yang touch screen-nya kayak gini. Nanti di sini akan dapati kalimat nanti dengan rumus yang tadi gitu. Ya, seperti ini khobarnya. Iya. Fa innallaha minha harfun mabnin la harfun maknan. Seperti ini, dan adapun nih. Ini wadalihi, dan adapun dalilnya lafaz. Dail ini dail Kak. Dail apa dalil? Saya tuh nggak bisa lihat karena kecil juga ya. Baik. Nanti dapat disempurnakan pembacaannya kalau kakak sudah mendapatkan bukunya. Nah, seperti ini babul kalam itu, ya kan? Ya. Di sini ada mubtada'nya, al-kalamu huwa. Iyalah, ini khobarnya al-lafdu, al-murakabu, al-mufidu. Di sini ada tulisannya nun ya Kak. Nun itu naat, seperti itu. Ya, silakan dilihat. Ini Samudra Nahwu karya Ustadz Asep Jamaluddin Az-Zahid yang lulusan Lirboyo, dan beberapa sesudah ini ada namanya Nahwu Milenial, itu untuk penerjemahan dari Mutamimah. Insya Allah ya memudahkan untuk para nahu pemula itu. Baik, kita lanjutkan ya. Makasih Kak Biru sudah hadir. Baik, terima kasih tap-tap layarnya Ibu Sunati, dan silakan yang lain ada tap orange, bantu saya juga untuk tap-tap layarnya. Oke, silakan. Terima kasih. Baik. Ya. Apabila nanti teman-teman juga belajar nahwu pemula, saya sarankan lagi untuk punya mushaf i'rab ya, mushaf i'rab yang seperti ini, kayak yang besar. Nah,
besar, ini sama yang kecil. Ini yang saya sematkan tuh yang besar. Quran mushaf besar, i'rab yang dia itu berupa i'rabnya per kata disertai terjemah per kata, tajwid warna. Seperti ini, besar ya Kak ya. Itu untuk orang-orang yang punya penglihatan sudah berkurang atau karena usia maupun karena sesuatu yang menghalanginya. Baik, ada 10 juta orang. Saya lihat, oh ini mereka datang, itu teman aku gitu. Saya bolak-balik, ya apa-apa. Terima kasih. Nih, kita berada tadi pagi kita belajar Al-Baqarah ayat 30 ya Kak ya. Iya. Sekarang di kawaidnya Kak, di kawaidnya. Nah, ini masing-masing ini berbeda-beda. Nah, karena saya tidak bisa menyematkan ini tajwid tidak bisa di touch screen ini ya, lagi error kayaknya. Oke. Baik. Ini tajwid warna ya. Ininya ayat tajwid warna, terus di sini ada kisi-kisi i'rabnya dan ini ada terjemahnya. Silakan. Yuk kita lanjutkan pembahasan kemarin. Jadi, kalau isim yang rofa itu alhamdulillah, ini ada alif lam, tandanya apa? Domah ya. Kalau rofa yang ini rijalun, tandanya apa? Tanwin. Tanwinnya apa? Domah bertanwin gitu. Kalau ini yang nasab, ada alif lamnya, tandanya fathah. Kalau yang isim yang nasab satunya, kalau tanwin ini tidak ada alif lam tapi adanya fathah yang bertanwin. Oke. Lanjut, kemudian di sini ada kalau dia jer, disebut isim jer, ada alif lam, maka tandanya kasroh. Ini cuma secara umum aja Kak. Nanti Kakak akan makin mahir, makin ke atas, makin ditambah lagi. Kalau isim yang jer tandanya adalah kasroh yang bertanwin. Untuk tanwin, tapi satu aja ya Kak, jangan dua-duanya. Kita lihat sekarang di huruf jer. Huruf itu kayaknya lebih ini yang besar ya, karena ini bentuknya kecil. Sebentar. Yang tadi pagi itu karena saya lihat anak saya menyematkan ya ini agak besar ya. Huruf jer, huruf adalah kata depan. Di sini ada beberapa namanya huruf jer. Kalau untuk pemula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu cukup lah, ya biasa. Cukup. An itu artinya dari, ila artinya ke, fi artinya apa? Di dalam. Min artinya dari, ala di atas, li untuk, bi dengan, kalau Kak seperti gitu Kak. Baik. Misalnya gini. Ibu bolak-balik aja Bu. Ini teman aku. Punyai apa kabar? Kangen aku. Fi huruf jer alkitabi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Nih Kak. Ini namanya isim apa? Isim jer. Kenapa? Karena ada alif lam, terus akhirannya kasroh gitu. Tandanya alif lam. Ada alif lam maka disebutnya isim. Nah, karena tanda akhirnya adalah kasroh maka disebut isim yang jer. Baik, lanjut. Min huruf jer, ansorin majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Ya, gitu Kak. Jadi kalau misalnya kita mengambil pemahaman kalau huruf itu bisa dijadikan sebagai pengatur belakangnya apa. Nah, ini huruf jer, belakangnya itu dijerkan gitu. Jadi min huruf jer ansorin majrur yang dijerkan dengan kasroh. Bukan berarti yang dijerkan dengan huruf jer betul, tapi kalau saya bilang dijerkan, tanda jernya adalah kasroh yang bertanwin gitu Kak. Baik. Ya, lambat sekali nih laptop saya. Iya. Nah, sekarang yang ini. Nah, kemarin tuh kan saya pindahin ya. Kita sampai di ini. Terus kemudian ada yang
dateng. Terus saya bilang, udah ini aja. Nah, kita tulis di sini contohnya. Oke, terima kasih barakallahu fikum yang sudah hadir. Baik, kita lihat contohnya dari Quran. Yu'minuna bil ghaibi, ada di Al-Baqarah awal itu kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Oke. Yu'minuna bil ghaibi fi'il mudhari dengan apa di sini? Coba lihat, Kak. Pertamanya ada wawu. Pertamanya ada ya, huruf ya, belakangnya ada wawu nun. Nah, berarti mengandung domir apa? Mengandung domir apa, Kak? Ayo silakan di typing. Apa? Masya Allah, iya. Nih, Baik. Maka kita bacanya gini. Yu'minuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Bil ghaibi, bi huruf jer, al ghaibi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ini tanya kasroh. Baik, kita coba lihat diartikan. Yu'minuna, fa'ilnya dulu, Kak. Jadi mereka beriman, ya. Di sini akan atau sedang, ya, sedang atau akan beriman. Baik. Kita kalau fiil madi mudhari itu harus menyematkan ini ya, keberlangsungannya. Waktunya ngikut dulu, Kak. Baik. Bil ghaibi, bi pada al-ghaibi yang goib, gitu ya. Itu kenapa jadi saya terangkan ya, Kak. Nanti kalau ada teman-teman itu fa'ilnya jamak, betul, Kak, fa'ilnya jamak, tapi kalau dalam metode al-i'lan itu dimunculkan humnya. Ya, kenapa? Untuk kita itu belajar menerjemahkannya lebih gampang gitu, Kak. Baik, terima kasih Kak. Siapa nih? Kak Gus Coy sudah hadir. Barakallahu fikum. Terima kasih. Nah, mereka beriman, mereka sedang atau akan beriman pada yang gaib. Yu'minuna bil ghaibi. Jadi mereka sampai sekarang terus beriman gitu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi gitu. Sampai sekarang beriman gitu, Kak. Jadi kalau ada ayat pakai fiil mudhari berarti terus berlangsung sampai sekarang. Walaupun ceritanya tentang apa? Tentang orang Bani Israel sampai sekarang. Tapi itu kan tempatnya bisa jadi bukan, bisa itu tempatnya kejadian di Palestina, tapi bisa jadi bukan. Kadang-kadang kita juga jadi seperti orang Bani Israel yang dilaknat oleh Allah. Jadi ngeri. Makanya setiap kebijaksanaan kita, setiap perlakuan kita akan dihisab oleh Allah. Lanjut ya, Kak, nomor berikutnya. Assalamualaikum Pak Haji Mamat, apa kabar? Nanti nomor berikutnya, ba'asallahu ghuraban yabhasu fil ard. Nah, ini cerita tentang apa? Cerita Nabi Adam ya kan? Anaknya kan, iya. Di sini apa yang baru aja. Kalau ada pertanyaan boleh. Kakak saya sematkan itu beberapa buku referensi yang kita kalau mau belajar nahwu itu, Kak. Ada pertanyaan kemarin tuh, gimana kalau misalnya belajarnya mulai dari Ajurumiyah? Mangga, silakan, bagus itu. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk untuk tahu ada namanya metode yang lebih cepat gitu, lebih cepat dipahami, lebih gampang gitu. Saya tuh ngajak belajar bareng bersama teman-teman. Oke. Ba'asallahu, sebentar saya tulis dulu ya. Ba'asa Allahu ghuraban Ba'asallahu ghuraban
Yabhasu, yabhasu. Yabhasu fil ardi. Fil ardi. Baik. Ardi. Baik. Oke. Nah, lanjut ya. Masya Allah. Kak Rian, itu mah udah yang lancar banget. Ini kalau di sore hari kita buat pemula Kak. Iya, bahasanya gini, kita coret-coret dulu. Di ini ba'asallahu guroban yabhasu fil ardi gitu Kak. Baik. Terus satu. Mangga, ayo kita mulai latihan. Siap, kita latihan. Ayo. Ini apa nih? Tadi apa? Fiil. Apa Kak Rian? Fiil madi, ya Kak. Fiil madi. Fiil madi. Oke, fiil madi. Kemudian di sini ada domirnya. Domirnya apa? Domirnya apa Kak? Ya, domirnya apa? Pak Supri bukan ya? Oh bukan. Terima kasih sudah bergabung. Barakallahu fikum. Ya. Ba'asallahu guroban. Ya, sekarang yang Ba'asa fi'il madi. Di situ ada domirnya. Domirnya apa Kak Rian? Siapa lagi? Huwa. Baik, domirnya huwa. Sini domirnya huwa. Huwa bisa langsung jadi fa'il tidak? Huwa bisa langsung jadi fa'il tidak? Ayo Kak, pakai metode ini. Metode yang saya semat. Ya. Huwa bisa langsung jadi fa'il apa tidak? Kita belajar menerjemahkan. Nanti kita cari subjeknya itu apa gitu. Ya. Cari isim rofa yang di depan Kak. Ya, cari isim rofa yang di depan. Nah, sini ada isim yang rofa. Ya, lafaz jalalah Allah ini isim yang rofa. Maka isim yang rofa itu menjadi fa'il. Ya, ya. Yang jadi fa'ilnya adalah Allahu. Ini jadi fa'il. Oke, baik, udah ya. Ya, ba'asallahu guroban. Guroban apa ini? Isim yang nasab. Isim yang nasab. Kita ambil di sini karena belum belajar fi'il fa'il, maf'ul gitu. Ini isim yang nasab. Gitu aja, boleh. Tapi kalau sudah ini kan lagi nggak apa-apa. Kita ingatkan. Maf'ul bih. Ya, namanya maf'ul bih. Yabhasu. Nih yabhasu apa yabhasu? Coba lihat di sini ada tandanya. Ada huruf ya. Akhirannya domah gitu. Bagus, fi'il mudhari. Masya Allah, terima kasih Kak Doman. Ya, ini namanya fi'il mudhari. Baik. Ada domir di sini. Domirnya apa? Domirnya apa Kak Rian? Terima kasih Kak Septian. Ya bahasu. Ya bahasu. Ada fi'il mudhari di sini. Huwa, Masya Allah. Baik. Huwa. Sekarang lihat. Kalau huwa bisakah menjadi fi'il langsung? Tidak bisa. Huwa itu lihat di depannya adakah isim yang rofa? Ada isim yang rofa tidak di sini depannya? Tidak ada. Maka ini menjadi fa'il gitu Kak. Oke. Baik ya. Baik. Sekarang fi. Fi apa fi? Tadi kita lagi belajar isim. Iya kan? Isim ini kalau berarti alif lam, bawahnya ada kasrah berarti jer ya, isim jer ininya berarti huruf apa? Huruf jer. Baik, ini huruf jer. Nah, yang ini apa namanya? Kalau habis huruf jer apa namanya? Biru. Betul, huruf jer. Ini terus al-ardinya apa? Iya, al-ardinya apa? Iya, isim. Isim yang apa, Kak? Kalau ada huruf jer, ada isim di depannya. Majrur. Nah, bravo alaik. Masya Allah. Majrur. Bravo alaik. Nah,
Sudah ya Kak ya. Sekarang kita like lagi. Ba'asa fi'il madi. Yang jadi fa'ilnya mana? Fa'ilnya Allahu. Guroban ini maf'ul bih. Yabhasu fi'il mudhari. Kalau dod itu fi'il mudhari. Kita lihat di ininya, di apa? Kenapa fa'ilnya apa? Ya ini ada langsung fa'ilnya fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Fi huruf jer al-ardi majrur. Kita coba baca. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'asa fi'il madi dengan domirnya huwa. Allahu lafaz jalala Allah fa'il yang dirofakkan dengan doma. Guroban maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Kemudian yabhasu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Fi huruf jer al-ardi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ya kan? Kalau yang kasroh yang bertanwin, kalau dia nggak ada alif lam. Maka kita tadi habis belajar apa Kak? Ini namanya isim nasob. Ya kan Kak? Isim yang nasob. Kalau ini namanya isim apa? Isim yang rofa gitu Kak. Nah kalau yang ini isim yang jer. Isim yang jer gitu Kak. Baik. Kita artikan. Ba'asallahu guroban. Ba'asallahu guroban. Ya. Ba'asallahu guroban. Belum Kak. Kita mau pemula jadi yang ini dulu. Ba'asallahu guroban berarti Allah. Ini fa'ilnya dulu Kak. Kalau kita Allah. Ba'asa berarti madi. Kalau madi pakai telah, ya kan? Telah mengutus. Mengutus apa? Mengutus apa? Guroban itu apa Kak? Gagak. Ceritanya kan kedua anaknya Nabi Adam itu bertengkar. Terus salah satu bertengkar dalam satu permasalahan. Kemudian dikasih solusi. Coba kamu sediakan apa tuh? Persembahan ya. Persembahan yang paling terbaik yang diberikan kepada Allah. Nanti siapa yang paling ini gitu, yang paling disukai Allah, nanti itu akan kena petir kalau nggak salah. Terus ternyata si kakaknya ya, terus dia itu merasa ini ketika lihat persembahannya tidak diterima. Lanjutnya kemudian ia dibunuh. Adiknya tuh dibunuh gitu loh kalau nggak salah. Iya, adiknya dibunuh, ceritanya dan itu tuh kan Israel ya. Lanjut. Kemudian Allah ketika habis dibunuh itu bingung ya ngapain gitu. Terus saya itu Allah mengutus nih ya hasud, mengutus Al-Maidah ya Kak. Mengutus gagak. Caranya gimana ketika mendapati kok ininya apa mayatnya kok ini apa sudah jadi mayat diapain gitu. Iya. Ayat berapa Kak? Iya itu 30. Oke, jadi ini ada hukumnya juga. Ini sayangnya saya nggak bisa nge itu loh. Nah, bukan. Lari-lari Kak. Oke. Nah ya gitu aja. Ini ayat berapa? Nah, ayat 31. Kemudian Allah mengirim seekor burung gagak. Ya. Ya, coba lihat. Ya. Ba'asallahu sebentar.
ininya nggak bagus kak. Allahu Akbar, malah tambah ini. Bagus, jadi saya lanjutkan. Oke. Baik. Ba'asallahu, sebentar. Ya, ya kak. Ba'asallahu guroban yabhasu fil arti, ini aja ya, berarti arti kata. Ba'asallahu, Allah telah sini tulisannya kak. Ba'asa fi'il, nah kan, fa-nya itu huruf, kemudian ba'asanya itu fi'il madi, dan di sini ada fa'ilnya gitu kak. Guroban maf'ul bih, yabhasu di sini. Kakak bisa dapatin Qur'annya ini di sebentar ya kak ya. Kalau saya bisa kan berarti boleh. Kalau saya itu deg-degan, ya ininya lari-lari terus, masya Allah. Ini yang saya jadikan referensi untuk kakak belajar. Nanti besok kita belajar ya kak ya. Masih di ayat Al-Baqarah ayat 30 ya. Ini Al-Quran Irobnya yang A5 itu. Masing-masing akun berbeda ya ini. Ba'asallahu guroban ya ba'asu fil arti ya bahasu fil arti. Baik. Ya. Ini fa-nya huruf, ba'asa ini fi'il madi. Kemudian Allah di sini ada tulisannya fa'il. Ini kisi-kisi irob di bawahnya. Mohon maaf tidak bisa dibesarkan karena layarnya saya lagi bermasalah. Balik lagi ke sini. Guroban maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Ini ya bahasu, di sini tulisannya apa? Fi'il mudore yang rofa. Nis fil ardi, fi huruf jar, al ardi majrur, nukatus jar majrur. Baik, yuk kita balik lagi ke sini. Nah, kalau ini yabhasu fil ardi, fa'ilnya huwa. Huwanya itu siapa kak? Ayo, huwanya itu siapa? Jangan salah nanti mengainikan ya. Ba'asallahu guroban, Allah telah mengutus gagak. Yabhasu fil ardi. Ayo, yabhasu fil ardi siapa? Huwanya siapa baliknya? Allah dan Pak Arman nih. Bukan Pak, bukan. Yabhasunya huwa. Bukan. Masa Allah suruh menggali di dalam. Nah ini, hati-hati. Hati-hati. Ya. Ya hati-hati nanti salah mengartikannya. Dia laki-laki. Iya betul laki-laki, tapi huanya baliknya kemana kak? Ya. Ya, Masya Allah Kak Nura ya. Sehat kak, dari Malaysia. Masya Allah. Ayo, ya bahasu fil ardi. Ba'asallahu, Allah telah mengirimkan guroban gagak. Ya bahasu fil ardi, yang ya bahasu berarti. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Ayo kak, yabhasu fil ardi. Yabhasu fi'il mudori dengan domirnya huwa. Baik, huwanya ini kalau diartikan itu apa? Huwa dia apa? Menggali bumi maksudnya. Burung gagak, Masya Allah, ya betul kak. Jadi dia, terusnya gini, dia siapa? Burung gagak, ya. Burung gagak. Ngapain burung gagak itu? Menggali bumi. Biar diingat, nanti kita ceritanya menggali bumi atau biar diingat ceritanya gini. Setelah perselisihan itu, kemudian dikasih solusi untuk memberikan persembahan. Ternyata persembahan yang diterima itu adalah adiknya. Nah, kakaknya tuh marah gitu. Nah, kakaknya kemudian namanya Habil sama Qabil itu yang mana saya ini aja abaikan. Kemudian
membunuh adiknya. Nah, adiknya kan udah jadi mayat tuh. Dia mikir, lah gue ngapain ya ini sama adiknya itu, diapain itu. Nah, habis itu Allah ngutus nih, ngirim gagak. Gagak bertengkar, bukan gagaknya satu, gagak dua. Diliatin sama orang yang lagi bingung ini. Dia ngelihat ada gagak, dia bertengkar tuh gagaknya tuh berseteru. Tak tek tok tak tek tok tak tek tok, terus akhirnya mati. Mati tuh si gagaknya tuh. Mati. Nah, terus apa yang dilakukan gagak itu? Ya, yang masih hidup itu, si gagak itu menggali bumi gitu, ngurek-ngurek apa jenenge ya? Ya itu menguruk-nguruk bumi, terus sampai dia sesuai dengan badannya si gagak yang mati tadi. Baru sama si gagak itu yang mati itu dimasukkan ke bumi. Itulah cara terbaik untuk apa? Untuk mengubur mayat sekalipun tikus. Saya ingat itu, Kak. Anak saya itu lihat ada tikus gede, terus kata anakku bilang, ibu mau kemana? Ibu mau buang ini bangkai, katanya harus dikubur. Iya ya, kita itu buang bangkai sembarangan di tempat sampah atau apa itu kan menimbulkan bau yang tidak sedap. Padahal Al-Quran udah ngajarin nih, Kak, bagaimana caranya mengurus bangkai gitu. Makasih ya, Kak, ya yang sudah mengikuti, barakal. Jadi ini sekalian kita belajar, diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa ketika ada yang bangkai atau apa, nggak perlu kemana-mana, tinggalkanlah di ini di dalam itu ke bumi. Kenapa? Karena diuraikan langsung sama mikroorganisme di sana, terus nanti alam bekerja, akhirnya akan menjadi pupuk gitu, Kak, ya. Kita semua sebar plastik kadang-kadang. Ingat COVID kemarin, ya Allah. Sudah, Kak, ya, lanjut ya. Masya Allah. Jadi umat Islam harus cerdas. Cerdasnya apa? Kita itu punya Quran. Quran itu mengajarkan kebaikan kepada kita. Satu ayat pun yang tidak ada yang tidak baik. Jadi ketika itu membuat kita tuh berpikir. Dengan kita berpikir, kita akan tahu namanya itu barang salah atau barang yang benar gitu. Kalau bahasa Quran kan memang lembut gitu. Cuma sayang sekarang umat Islam tuh ditekut-tekuti sehingga otaknya nggak dipakai, senengannya hal-hal yang goib, yang karomah. Untuk daripada ngejar karomah, kita kejar dulu istiqomahnya kita dalam apa. Nah, salah satu cara untuk kita mendekatkan diri sama Allah yaitu ngaji. Yuk ngaji. Terima kasih yang sudah hadir. Oke, kita ulangi ya, Kak. Ba'asallahu guroban. Jadi kita sedang belajar apa tadi? Isim. Kita sedang belajar isim ya. Di dalam ayat ini, ba'asallahu guroban yabhasu fil ardi. Ada beberapa isim. Ini isim yang rofa, terus guroban isim yang nasob, terus ini isim yang jer gitu, Kak. Untuk pemula, ini untuk pemula, Kakak. Kalau yang mahir-mahir bolehlah masuk sini terus ngeliatin. Oh, kalau ngajar begini cocok nggak sama oden saya gitu. Kalau nggak cocok tinggalkan. Baik. Lanjut. Bahasa fi'il mudhari dengan domirnya di sini huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Ternyata ada. Allahu. Ya, maka lafaz jalalah Allah ini menjadi fa'il yang dirofakan dengan doma. Nah, maka isi isim yang rofa tadi kan ada alif lamnya, kan asalnya ilah gitu kan. Ilahun. Guroban ini maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Ini jenis apa? Isim yang nasob gitu, Kak. Yabhasu fi'il mudhari ini tadi Al-Maidah ayat 31, Kak. Ya. Yabhasu fi'il mudhari dengan domirnya huwa. Huwa belum bisa jadi fa'il. Lihat depan adakah isim yang rofa? Tidak ada. Maka di sini Masya Allah, ini kok lambat sekali ya. Oke. Lihat depannya adakah isim yang rofa? Ternyata tidak ada. Maka huwa menjadi fa'il. Maka ketika kita menerjemahkan, lihat, dia siapa burung gagak menggali bumi. Nah,
dianya didahulukan, Kak. Fi huruf jer al-ardi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Oke, udah selesai. Jadi kalau kita baca ayat ini kita akan tahu mana isim yang nasab, mana isim yang rofa, mana isim yang jer. Pelajaran isim selesai. Lanjut ya Kak ya. Mau lanjut apa tidak? Oke. Ayo di tap-tap dulu layarnya, nanti baru saya lanjutkan kalau sudah 3. Apa? Wow, gak bisa. Kalau sudah 3.000. Di sini orangnya banyak banget, ada 7 juta. Ayo Kak, bantu tap-tap layarnya dulu. Baik, kalau udah 3.000 baru saya lanjutkan. Kita sudah 2 ya, ada 2 soal untuk menjelaskan tentang huruf tadi ya, huruf jer. Tadi isim yang rofa sudah, isim yang nasab ada, isim yang jer sudah. Ayo silakan tap-tap layarnya. Nanti kalau sampai udah 3 Kak, aku lanjutin. Ini sudah huruf. Kemudian nanti kita belajar domir mutasil. Ya, domir mutasil. Maka silakan tap-tap layarnya dulu sampai 3 Kak dulu sambil lihat-lihat. Ada beberapa referensi buku dan mushaf yang menjadi ini saya. Baik. Yang tadi yang A5 ya. Terima kasih biru yang sudah tap-tap layar ya. Monggo silakan. Oke. Nah, ini. Untuk saya sematkan juga ini apa baru datang kemarin itu saya dari ini. Oke. Yang bisa buat apa namanya tuh, ada speakernya juga, bisa buat untuk live. Jadi ada beberapa yang saya rekomendasikan ya. Nah, ini juga ada jepitannya, ada tambah itu. Silakan dilihat barangnya. Baik. Ini masih di harga 20 ribuan Kak, nggak mahal ya, bisa buat lab dan itu. Tapi untuk sekarang saya nggak pakai ya Kak ya, saya nggak pakai. Baik, ini HP aku tuh sensitif pisan, iya. Ayo, terima kasih sudah 1 Kak. Silakan yang lainnya juga bantu tap-tap layarnya. Kau udah 2 kan tadi. Seperti ini. Enggak, kalau untuk penggunaan lebih ini lagi enggak saya ini kan rekomendasikan ya Kak. Apalagi nanti banyak efeknya. Ini untuk live memenuhi syarat banget. Harganya cuma 20 ribuan nggak salah di tempat akun saya. Silakan. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, Kak mencapai baru 1 Kak ya. Terima kasih yang sudah lelah untuk tap-tap layar. Iya. Iya, terima kasih. Barakallah. Jadi kalau Kakak melihat di sini ada pembahasan isim, terus ada pembahasan huruf jer. Ini kan huruf jernya ya Kak ya. Ini huruf jernya ini, huruf jer, fi. Maka belakangnya pasti majrur gitu. Majrur yang dijerkan dengan kasroh. Kita akan bahas lagi. Masya Allah ini susah sekali ya. Kita nanti berhenti 18 ya Kak ya. Saya 18 dikit. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita sekarang ke domir mutasil. Kenapa sih Kak nggak pakai jurumiyah aja? Kebetulan saya melihat ya Kak ya. Waktu pas pembahasan itu cuman ini ada 29 halaman. Ini 29 yang saya pakai tidak ada di ini. Ini apa sih dari pelatihan gitu. Jadi Kakak bisa ikut sama saya sambil ngelihat buku-buku referensi yang biasa dipakai oleh kawan-kawan untuk belajar nahwu gitu Kak. Terima kasih, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah dengan masuk. Saya nggak bisa lihat kalau ini banget ya.
Terima kasih. Baik. Oke. Kita lanjutkan ke domir mutasil udah 1 Kak ya Kak. Boleh lanjutkan untuk tap-tap layarnya biar lebih ramai lagi yang hadir. Terima kasih. Tak ulangi lagi tadi untuk pembahasan isim. Dalam pembahasan isim tadi, ada isim yang rofa, ada isim yang nasab, ada isim yang jer. Kita contohnya, kita sudah mengenal huruf ya. Kalau ada huruf jer, maka pasti depannya adalah majrur gitu Kak. Baik. Ba'asa fi'il madi dengan domirnya huwa. Lafaz jalala Allah isim yang rofa, ya kan? Berarti lafaz jalala Allah fa'il yang dirofakkan dengan domah. Guroban maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Yabhasu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Ini huwa belum bisa jadi fa'il. Lihat depan ada isim yang rofa, ternyata tidak ada, maka huwa langsung kita sematkan menjadi fa'il. Yabhasu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Fi huruf jer al-ardi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Oke, lanjutin kita ke domir mutasil. Domir mutasil itu apa Kak? Domir yang nempel. Iya, domir yang nempel itu posisinya dia sebagai apa? Kalau sudah belajar domir mutasil, nanti kita cerita tentang itu, Pak. Nah, ini yang pasti itu yang paling banyak kita lihat di dalam Al-Quran. Itu Pak, sama jer majrur. Iya. Nah, makanya karena kita ini fokusnya nahwu sorobnya itu untuk memahami tata bahasa Al-Quran, ininya juga memakai ayat-ayat gitu loh contohnya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Iya, mudhofun ilaih Kak Zubaida. Masya Allah. Barakallah. Umu Rizky apa kabar? Iya, Umu kemarin ikut nggak yang hari apa? Kalau saya setiap harinya berarti kalau pagi Sabtu, Ahad sama Senin itu kita belajar di I'rab Quran. Kemarin sampai ayat 30 ya, tadi pagi sampai ayat 30 surat Al-Baqarah. Kalau sorenya kita belajar qaidah nahwu sorob, ya Kak. Ini sudah balik lagi. Ini ceritanya saya pakai buku ini, pakai pelatihan yang ini itu sudah yang mau kelima nanti. 5 kali biar yang lain yang baru ngikutin bisa ikut nih. Baik. Ya sama-sama. Enggak ketinggalan. Malah justru ini balik lagi Pak Umu. Iya Bun. Nah, enggak masalah. Ini baru di halaman 10 dari 29. Iya. Kalau ininya bahasanya masih gampang kan, ciri-ciri fi'il madi, ciri mudhari, terus ini kan baru huruf itu. Ada 3 huruf, kemudian domir munfasil. Nah, sekarang domir muttasil. Kalau munfasil itu dia itu lepas gitu loh. Ya, yang bebas munfasil. Jadi di depan nih huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kalau yang muttasil itu nempel. Yang menempel, yang bersambung. Misalnya yang kita akan diidofahin, diplotkannya diidofah. Jadi bercerai. Ya nggak selalu harus bahasanya bercerai. Iya Kak Zubeda. Insya Allah, Masya Allah. Iya. Baik, kita lanjut ya Kak. Domir munfasil. Kalau hu, ini kembalinya ke mana? Huwa. Huma kembalinya ke huma. Hum kembalinya ke hum gitu. Ha kembalinya ke hiya. Huma kembalinya ke huma. Hunna kembalinya ke hunna. Kalau ka kembalinya ke anta. Kuma kembalinya ke antuma. Kalau kum kembalinya ke antum gitu Kak.
ki kembalinya ke anti. Bisa assalamualaiki. Berarti untuk siapa? Untuk satu perempuan. Zazakilah berarti untuk perempuan. Jangan sama Ustadz bilangnya jazakilah Ustadz. Terus Ustadznya ngomong, ih aku kan laki-laki, kenapa jazakilah gitu. Makanya telinganya sudah langsung ini apa namanya tuh berbunyi alarmnya. Kamu salah. Iya. Kemudian kuma berarti kalian berdua perempuan. Sama kuma ini. Iya. Kuna kamu buat siapa nih? Antuna. Ya kamu perempuan banyak. Kalian perempuan gitu. Ya. Kalau ya ini kayak tadi itu ini gitu kan Kak. Ini ja'ilun fil ardi khalifah gitu. Khalifatan gitu kan. Nah, kalinya ini ada ya sukun. Ya sukun ini tandanya apa? Sorry, kurang kelihatan ya. Ya sukun ini tandanya. Oh, gedean yang ini sebentar. Ya. Kalau ya sukun berarti ke anak itu aku. Nah, kalau yang nah ini tandanya untuk nahnu. Oke, sekarang kita lihat. Baik. Oh, lihat di tasrif Kak. Ya, Kakak cari produknya. Saya sematkan untuk memudahkan Kakak belajar. Baik, ini saya sematkan. Sudah jam berapa? Bentar lagi maghrib. Kita off ya. Kalau udah maghrib off. Baik. Kalau di tasrif ini kita akan lihat di halaman berapa ya? Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antum li kemarin itu ini dhamir muttasil. Iyahu, iyahuma, iyahum. Iya. Kalau ini mahal jer, kalau ini mahal yang mahal tahu Kak, kedudukan ya. Oke. Makasih yang sudah lihat dan membeli. Nah, ini gak bisa, ini saya dekatkan ya. Tep. Gak bisa lihat. Nah, ini aja. Udah. Ini mahal jar. Mahal jarnya tuh bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum. Kan bisa ahlan bik. Ahlan biki berarti untuk perempuan. Ahlan bika untuk laki-laki. Kalau ahlan bikum berarti untuk kalian gitu, laki-laki. Bika, bikuma, bikum. Nah, ini biki, bikuma, bikunna. Nah ada ya di sini. Bina. Sekarang hal nasob. Ya. Kalau mahal nasob berarti kalau kedudukannya untuknya masuknya di ini. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum. Oke. Kok ya, lebih panjang. Iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana gitu Kak. Kalau di sininya di mahal ropanya huwa humahum, hiya humahunna. Hiya humahunna, anta antuma antum itu kayak domir yang sudah disebutkan kemarin. Baik. Sekarang kita lihat di ini.
Kalau sudah ketemu sama domir mutasil, maka sebentar lagi berarti kita akan belajar untuk mengidofahkan. Nah, tada. Nah, idofah adalah salah satu bentuk yang paling banyak ditemui dalam satu ini aja, dalam satu halaman pasti ada idofah. Oke, makanya tuh kudu bisa belajar. Kalau idofah itu apa? Ini tulisannya anak saya nggak gitu. Oke, ini aja yang bersih. Buku saya itu sampai habisan, Kak. Iya, tapi sekarang yang ininya nggak di itu karena ini nggak dijual ya, Kak ya. Ya ada di keranjang kuning. Kita belajar aja. Baik. Ada di sebelah, mungkin saya nanti kalau itu di link bio aja, nanti kakak bisa bertanya. Baik, lanjut ya kak ya. Wa'dullahi, ini bentuk idofah. Kita bentar, idofah adalah kata majemuk tuh. Baca dulu yang di atasnya ibu, ya Allah. Dua kata yang bertemu, yang mengandung satu pengertian. Berarti kata majemuk kan, Kak? Dua kata yang bertemu, yang mengandung satu pengertian. Oke. Wa'dullahi, ini bentuk idofah. Wa'du mudhof, Allahi mudhof ilaih. Rabbu mudhof, kum mudhof ilaih. Kum domir mutasil. Nah, gitu Kak. Domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, ini ada syaratnya nih, Kata pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Kata kedua isim yang jer atau domir muttasil. Kata pertama mudhof, kata pertama disebut mudhof, kata kedua disebut mudhof ilaih. Oke, ini yang paling penting sekali. Mudhof pasti isim. Mudhof pasti isim. Kan gak ada alif lamnya, kan gak ada tanwinnya. Pastikan bahwa mudhof adalah isim gitu. Kenapa disebut begitu? Karena diidofahkan maka tanwinnya hilang gitu. Karena diidofahkan maka alif lamnya hilang gitu Kak. Asalnya kan al-wa'du. Asalnya wa'dun gitu. Terus ketemu sama Allahu. Jadi wa'dun plus Allahu menjadi wa'dullahi gitu. Asalnya kan wa'dun artinya janji. Ya kan? Allahi ini Allahu itu Allah. Kemudian diidofahkan menjadi wa'dullahi, janjinya Allah gitu Kak. Satu pengertian. Ini wa'dun sendiri, Allah sendiri gitu kan. Tadinya mah terus diidofahkan jadi wa'dullahi. Gitu. Kata kedua pasti jer dan kata kedua disebut mudhof ilaih kan. Itu juga bentuknya domir mutasil. Makanya domir mutasil dipelajari sebelum idofah gitu Kak. Baik, kita lihat yang bentuk yang ini. Fi huruf jer, suduri majrur yang dijerkan dengan kasroh wahwa mudhof gitu Kak. Dibacanya seperti itu. Fi huruf jer, suduri majrur yang dijerkan dengan kasroh, maksudnya tanda jernya kasroh, wahwa mudhof dan dia juga mudhof gitu. An-nasi ini mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Karena ini adalah isim yang dijerkan itu. Isim yang jer gitu kan Kak. Ya. Idofah itu bentuknya dua. Yang satu mudhof ilaihnya adalah isim yang jer, yang satunya mudhof ilaihnya berupa domir mutasil gitu Kak. Baik. Ya, terima kasih yang hadir. 19 juta. Nah, kita lihat di pernya. Kayaknya udahin aja ya. Udah jam 18.03 ya Kak. Ntar kalau udah 1 jam tak iniin dulu. Baik, terima kasih. Silakan dilihat kalau ada yang butuh buku referensi
yang Quran juga mushaf irob yang saya biasa pakai, silakan dilihat ya belum ya. Tuh gitu. Sudah jam 1. Oh, 1 jam 2 menit. Terima kasih. Ada yang lalu langsung 969. Terus ada 7 yang baik. Ayo Kak, sekarang kita dicari di ja'alna ala qulubihim akinnatan. Ayo belajar. Ja'alna ala qulubi. Mana yang idofanya Kak? Silakan di tapping. Mana yang bentuk idofanya ini nih? Ja'alna ala qulubihim akinnatan. Ayo. Yang mana yang idofah? Yang mana yang idofah? Silakan di tapping. Wow, akbar. Salah wainya. ini nih biasanya saya gini. Qulubihim akinnatan. Kenapa jadi rusak begini? Ntar. Ja'alna ala qulubihim. Oke. Akinnatan. Oke. Ayo. Qulubihi, Masya Allah. Betul Kak Novianta, betul Kak Amri. Ayo kita ulangi. Ja'alna ala qulubihim akinnatan. Baik, ja'alna apa ini Kak? Fi'il apa ini? Fi'il apa isim? Fi'il apa isim? Oke. Ja'alna fi'il apa isim? Udah tulis fi'il ah. Fi'il apa? Madi, mudhari, apa amr? Ayo Kak, silakan. Ja'alna. Tulisan aku lucu banget ya. Ayo Kak, 1, 2, nanti saya nggak ituin. Ayo Kak, Masya Allah. Silakan. Fi'il madi, mudhari ada berapa? Banyak kok, ada 27 juta. Iya, silakan tap-tap layarnya Kak. Barakallahu fikum. Mana? Ja'alna mudhari. Apa alasannya mudhari? Adakah di depan awalannya Kak Novi? Depan adakah awalannya? Mudhari itu pasti punya huruf depan. Ya, baik. Ayo. Fi'il apa? Madi, Kak Nina. Masya Allah. Fi'il madi. Kak Umu Rizki, fi'il madi. Yang lainnya mana? Yang lainnya mana? Nih, bantu tap-tap layar sambil. Yang lainnya mana? Fi'il madi. Kenapa fi'il madi? Enggak ada awalannya Kakak. Hanya ada akhiran saja. Hanya ada akhiran saja. Akhirannya na, berarti ini na adanya nahnu. Ya kan Kak? Tidak ada akhiran, tidak ada awalannya. Adanya akhiran aja. Tahan domir. Oke, baik kami. Baik. Ya. Fi'il madi karena ada domirnya nahnu, maka langsung nahnu ini menjadi fa'il. Nahnu menjadi fa'il. Baik. Ala apa tadi? Huruf cer. Baik. Oke. Kulubi ayo yang kulubi di ini dulu, di i'rab dulu Kak. Kulubihim, ayo. Kulubihim di i'rab dulu Kak. Ayo Kanina. Kulubihim, kulubi apa Kak? Kulubihim, ayo Kak. Kulubi. Ayo Kak. Silakan. Majrur, baik. Majrur, iya. Kak Andi, berapa balik? Mana tadi? Ya, majrur. Kulubi majrur. Lihat. Kalau ada huruf jar, kulubi majrur. Dan kulubi ini apa?
Karena bentuknya idofah, maka dia menjadi mudhof. Iya Kak? Terus kemudian ini him, qulubihim, him domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Iya Kak, betul Kak. Tarkiban jer maju dibaca jernya pakai kasroh. Pakai kasroh maksudnya gimana? Oh ya, mudhof ilaih. Akinatan. Akinatan apa? Isim yang nasab. Isim yang nasab berarti ini bentuknya apa? Maf'ul bi. Ya langsung aja ya Kak ya, biar nanti terbiasa. Maf'ul bi yang dinasobkan dengan fathah. Oke. Kita ulangi yuk Kak. Kita ulangi. Fatkan Laila tarkiban jer maju dibaca jer. Jernya pakai kasrah. Ya betul. Ja'alna fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu, ya kan Kak? Ala huruf jer, kulubi majrur yang dijerkan dengan kasrah, iya Kak, ditandai dengan kasrah. Him domir mutasil sebagai mudhof ilaih, maka kulubi berarti 2 kan? Ini karena ini bentuknya idofah gitu Kak. Ulangi, kulubi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wahwa mudhof dan dia juga mudhof. Him domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Baik, akinatan maf'ul bih. Ya, maf'ul bihi yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Oke, kita artikan. Ja'alna mulai subjek dulu. Subjeknya apa? Fa'ilnya dulu. Fa'ilnya apa? Kami. Karena bentuknya fi'il madi, telah. Pakai telah ya Kak ya. Telah. Kami telah menjadikan. Apa menciptakan? Menjadikan. Ala kulubihim, atas hati mereka, akinatan itu apa? Akinatan itu penutup ya. Baik, sambil pelan-pelan nanti kakak akan belajar bagaimana menerjemahkan, terus bagaimana mencari yang terbaik gitu loh. Iya, kadang-kadang bahasa ininya kan, kalau di bahasa pesantren kan ya, ja'alna telah menjadikan sopo nahnu kami ala atas kulubihim hati-hati mereka akinatan penutup gitu kan Kak. Tutup. Tapi kalau kita udah seperti ini tahu subjek dulu. Kami telah menjadikan atas hati mereka penutup gitu. Ya. Baca hati, baliknya ke hati ya. Padahal makolbu itu otak. Otaknya kita tuh jadi mati gitu loh Kak. Nggak mau beriman. Iya, itu dia. Kolbu itu berarti kan otaknya mereka ya. Mereka bisa jadi buat kita loh Kak. Iya kan? Ya, mana bentuk mudhof ilaihnya? Bentuk ilaihnya adalah kulubihim. Yang kedua, yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Mana yang idofah? Ayo, yang idofah mana Kak? Teng 2 kali 3 kali. Ayo, yang idofahnya ada berapa ini? Silakan. Yang idofah apa aja? Mangga. Ditebak. Typing Kak. Yunfikuna amwalahum. Aku nyedap. Harus ditutupin dulu bawahnya. Yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Amwalahum. Iya, amwalahum. Terus ada apa? 2 idhofah. Betul, Kak Novi. Apa aja? Kulubihim itu maf'ul bukan ya? Ala kulubihim akinatan.
Berarti akinatan apa, Kak? Akinatan apa, Kak Cia? Alhamdulillah ada maghrib. Hal ya? Baru sadar tadi. Oke, kita lanjutkan besok ya, karena sudah maghrib. Biar penasaran, besok kita lanjutkan insya Allah. Silakan dicek keranjang kuning saya apabila ada yang membutuhkan. Udah maghrib, kita lanjutkan. Ya. Makasih. Fisabilillah. Iya betul, fisabilillah juga korek. Iya, ada maghrib juga di sini. Iya. Oke. Terima kasih. Ini tuh cepet banget ya. Jam berapa besok, Bu? Jam berapa, Kak ya? Sebelum jam 5 insya Allah sudah prepare. Sebenarnya begitu. Jadi saya usahakan 1 jam setiap hari gitu. 1 jam bersama nahwu pemula. Macam ya. Ya, yunfikuna amwalahum fisabilillah kita tunda untuk besok. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Berkah semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf belum doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.